Hadirin jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebaran sebentar lagi. Cuma tinggal hitungan hari saja kita akan menyambut kedatangan hari raya Idul Kurban. Karena ini merupakan hari raya umat Islam dan memang disyariatkan sekalipun tidak ada dalam Quran, ya. Tapi di dalam hadis diterangkan gitu banyak tentang ibadah kurban. Kata Siti Aisyah dalam sebuah hadis, kata beliau, Rasul berkata, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan mahabba indallah min hiraqatid dam." Tidak ada amalan yang terbaik yang disenengin oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Dzulhijjah itu kecuali memotong hewan, berkurban. Tidak ada amalan yang terbaik pada tanggal 10 itu, Pak. Disebut Yaumun Nahar. Tanggal 9-nya Yaumul Arafah, ya, yang kita disunatkan untuk berpuasa tuh. Tanggal 8-nya kalau Bapak pergi haji Yaumut Tarwiyah. Tarwiyah, Arafah, Nahar, 3 hari. Lalu ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kira-kira kalau saya berkorban dapat apa ya?" "Wa ma lana minha ya Rasulullah." Dapat apa saya kalau berkorban ini? Ya. Lalu Rasul jawab, "Min kulli sya'ratin hasanatun." Setiap bulu hewan yang kita korbankan itu ada pahala, ada kebaikan, ada ganjaran yang kita cari setiap bulu. Ya. Sya'ratin by sya'ratin. Setiap bulu demi bulu. Bukan satu hewan kurbannya, pahala berapa banyak coba bulu hewan kurban itu, baik domba maupun sapi, kerbau, ya, onta, banyak. Lalu gak puas sahabat tanya lagi, "Ya Rasulullah, wa ma fi sauf, bagaimana bulu halus yang gak kelihatan tuh? Karena dicukur atau apa gitu, botak ya kambingnya, atau sapinya botak, ontanya botak gitu, kan gak kelihatan bulunya. Itu gimana ya Rasulullah?" Lalu Rasul bilang, "Fi kulli sya'ratin wa fi saufin hasanatun." Termasuk bulu-bulu yang gak kelihatan, kan mata kita terbatas, Pak. Semua hewan itu berbulu, cuma kita kadang-kadang gak kelihatan. Sama dengan kulit kita nih, Pak. Ya, kulit kita nih, kalau Bapak baca pakai mikroskop, kelihatan ada pori-pori lemak, jaringan lemak tempat tumbuhnya bulu. Bang gak kelihatan kita. Itulah Allah Maha sayang kepada kita. Bayangkan kalau manusia bulunya ditampakkan seperti rambut pada tangan, wajah, kaki semua, kebayang loh. Kita akan keliru nih, ya, orang apa monyet tuh Bang, gitu ya. Tapi Allah Maha kuasa dan Maha sayang kepada kita. Bulu pada kita tidak kelihatan, sekalipun ada. Lah pada hewan pun begitu. Dan Allah memberikan ganjaran pada setiap sapi, domba, unta, kerbau, dihitung per bulu tuh setiap ganjaran. Gak akan sanggup Anda menghitungnya, ya. Kemudian para sahabat juga tanya, "Itu gimana nanti di akhirat?" Ya. Rasul bilang, "Innahu la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha adlafya wa ash'ariha." Nanti pada hari kiamat nanti, domba yang kamu korbankan itu, sapi yang kamu sembelih itu, onta atau kerbau yang kamu korbankan, dia akan datang lengkap dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan bulu-bulunya, persis seperti apa yang kita korbankan. Kalau sekiranya kita korban setiap tahun, umur kita 60 tahun, taruh baru berkurban umur 30 tahun, 30 domba kita korbankan, datang tuh 30-30-nya tuh. Coba tuh.
Kalau sapi datang, sapi yang kita korbankan, ya. Kalau kita setiap tahun senang Pak. Lah kita Pak ngeliat, kalau Bapak pernah punya peternakan kambing, saya pernah dulu punya peternakan kambing tuh banyak. Senang Pak lihat kambing piaraan sendiri tuh. Dari mulai 2 ekor saya tuh sampai 40 ekor satu kandang tuh di Rancak Orai sana. Senang. Lah ini kalau kita di akhirat nanti, domba yang kita korban itu datang lengkap dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan bulunya, ya. Senang. Nih apa amal yasa waktu di dunia nih. Dia akan datang membela kita tuh, menolong kita, ya. Dia akan menemani kita dalam kubur Pak. Berupa apa? Manusia, tidak seperti domba. Dalam kubur nanti dia akan datang dengan wajah yang rupawan. Kita pun gak kenal, siapa kamu, wajahnya begini. Ini adalah dombaku yang kamu korbankan dulu, sekarang berwujud jadi manusia dalam kubur tuh. Coba, senang gak? Senang. Kalau 30 korban, 30 orang menemani kita dalam kubur, senang Pak. Tidak akan kesepian. Kapan dalam kubur itu? Sebentar lagi. Bagi kita yang sudah atas 60 tahun, alam kubur itu gak lama Pak. Hitungan tahun, bahkan mungkin bulan, hari bisa jadi, ya. Sebentar lagi terminal pertama kita dalam kubur. Kalau kita nggak punya teman, ya, dalam kubur itu sepi Pak. Teman kita itu bukan soulmate seperti kita, enggak. Amal soleh itu yang menemani kita dalam kubur. Apa itu baca Quran, sholat, termasuk juga kurban, dan menjadi teman kita dalam kubur. Ya. Bahkan Rasul bilang begini, kalau kita berkurban, tuh, Allah sudah siapkan tempat kita, Pak. Paling kita belum potong tuh Pak. Domba, sapi belum kita potong, tapi Allah sudah siapkan tempat terbaik di akhirat itu. Qabla ayyaqa'a 'alal ardi. Sebelum kamu tumpahkan darah sapi, domba itu dipencet darahnya, sebelum menetes bumi itu, ya, Allah sudah siapkan tempat terbaik buat kita tuh. Coba. Darah belum menetes ke bumi yang kita potong tuh Pak. Tapi Allah sudah siapkan. Ya. Jadi bagi kita nih yang ada kemampuan, seyogianya, sepatutnya berkorbanlah. Minimal seumur kita, ya, sepanjang hidup kita sekali saja berkorban, ya. Jangan sampai enggak. Memang cakepnya setiap tahun yang bagusnya tuh. Kalaupun enggak, ya, enggak sanggup, sudah. Kalau selama ini belum pernah berkurban, berkurbanlah tahun ini. Kalau belum pernah berkurban, ya. Karena Allah memberikan ini Pak, semacam penalti pada orang yang punya kemampuan itu dia berkurban. Kata Abu Hurairah dalam hadis yang diriwayatkan oleh beliau, ya, wa man wajada sa'atan li ayyudhiya falam yudhi la yaqrubanna musallana. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia punya kemampuan pada waktu itu, ya, pada waktu itu, nanti tanggal 10 Zulhijjah nih, tanggal 29 Juni, insya Allah, ya, insya Allah ada perbedaan di antara masyarakat kita, insya Allah tanggal 29 Juni itu jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Lah Rasul bilang, kalau pada tanggal 10 itu kamu punya kemampuan untuk berkurban, ada duit, ada fasilitas, ada kelapangan rezeki itu, dan kamu tidak berkurban hari itu, Rasul ancam. Apa ancaman? La yaqrubanna musallana. Kalian dilarang dekat-dekat ke masjid, dilarang dekat-dekat ke musola, dilarang dekat-dekat ke tempat sholat, dilarang dekat-dekat ke surau, dilarang dekat-dekat ke tajuk. Gak boleh Pak. Bukan berarti kita gak boleh datang, bukan. Tapi sholat kita pada hari itu tuh gak ada nilainya. Tanggal 10 tuh, ya, sholat kita yang dilakukan pada hari itu tuh, kalau kita gak berkurban, maka dia tidak punya nilai sholatnya itu Pak. Sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ada 4 hari itu, tanggal 10, 11, 12, 13. Disebut hari apa? Hari tasyrik. Kalau tanggal 10 belum mampu, ya, besoknya, ya.
belum mampu juga tanggal 11, besoknya tanggal 12, belum mampu juga tanggal 13, ya. Pak tapi sendiri, nggak apa-apa sendiri, panitia siap kok, ya. Bahkan sebagian ulama membolehkan pelaksanaan kurban itu pada malam hari, saking diberikan keluasan tuh. Kepada menyebutkan makruh, ada beberapa ulama yang kalau berkurban, motong kurban itu pada malam hari, dia makruh. Tapi mayoritas ulama membolehkan berkurban pada malam hari. Maksudnya apa? Diberikan keleluasaan kita, didorong untuk terus berkurban ini, Pak. Hanya memang tidak boleh berkurban itu sebelum sholat Id. Dulu kurban, ya. Tidak boleh. Sama seperti zakat. Kalau zakat fitrah itu tidak boleh diberikan setelah sholat Id, ya. Jadi sedekah dia. Tapi kalau kurban harus dilakukan setelah sholat Id. Perbedaan. Fitrah sebelum sholat Id, Idul Fitri. Kurban setelah sholat Idul Adha. Hanya perbedaan saja di dalam mazhab itu. Ada yang menyatakan setelah sholat selesai, ada lagi setelah khutbah selesai. Cuma itu saja. Ada yang membolehkan setelah sholat selesai itu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, imam tuh kurban boleh, ya. Ada yang membolehkannya setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khatib tuh ya, turun mimbar, baru dia boleh dipotong. Tapi Imam Syafi'i mengambil jalan tengah. Imam Syafi'i, Pak, mengambil jalan tengah apa? Sekalipun kita nggak sholat Idul Kurban, kita nggak datang ke masjid, ya kita nih. Ada nggak yang begitu? Banyak Pak. Terus kerja malam lembur misalnya, nggak sholat ya. Dia pikir ini kan sholat sunnah. Kalau Bapak tahu kelompok-kelompok ormas-ormas yang ingkar sunnah, dia tidak melaksanakan sholat Idul Kurban, Idul Fitri, dia tidak ada dia. Karena dia tidak anti sunnah dia, ya. Beberapa ormas, kelompok masyarakat, tuh aliran sekarang banyak yang ingkar sunnah tuh ya. Dia tidak melaksanakan Idul Kurban, tidak melaksanakan sholat. Pokoknya sunnah-sunnah enggak lah, ya. Yang pokoknya wajib-wajib aja gitu. Lah kata Imam Syafi'i, kalau sekiranya kita menganggap bahwa pelaksanaan sholat Idul Kurban dan khutbah itu dianggap sudah selesai, ya boleh. Sekalipun kita nggak datang ke tempat sholat, ya, misalnya di gunung, ya, di pedalaman, kan nggak ada orang sholat di sana kan, ya cuma sendiri aja. Bolehkah berkurban? Boleh. Kapan waktunya? Kira-kira orang sholat Idul Kurban itu sudah selesai, ya, maka dia boleh potong. Kalau di kampung kita misalnya, jam 7 saya kira udah beres dia. Jam 7 rata-rata, ya setengah 8 lah udah selesai. Jadi kalau kita misalnya di ujung sana tinggal itu nggak ke masjid, kira-kira udah selesai kayaknya orang sholat nih, potong sendiri boleh, sah. Bismillah Allahu Akbar, nah, gitu potong. Kurban atas nama Fulan bin Fulan, nah, potong sendiri nggak apa, direncah sendiri boleh, makan sendiri boleh sebagian, ya boleh. Sisanya bagikan ke tetangga, ke masyarakat, ke fakir miskin, ke duafa tuh boleh Pak. Jadi sebenarnya praktis Pak potong kurban. Bahkan untuk mendorong agar semua orang mau berkurban, kan kalau pepatah kan gini, bukti cinta itu adalah pengorbanan, ya. Bukti syukur itu adalah pengorbanan. Qaudu syakiril masykur. Bukti orang bersyukur itu dia mau berkorban. Lawan harta ini kan kita cuma nerima aja. Harta nih Pak, nggak kerja dikasih rezeki orang. Mana pensiunan kerja? Nggak ada yang kerja, pensiunan kan mengamuk di rumah aja tuh. Dapat rezeki, ya, dikasih Allah, dikasih Tuhan tuh. Kenapa tidak bersyukur? Cara bersyukurnya potong domba satu tuh, berat 3.300.000, cicil sama panitia. Ya, panitia, nih saya punya duit 1 juta nih, gimana? Kurang, yang nanti saya bayar lagi lah. Boleh.
Ada waktu kan 3 minggu nih, seminggu 1 juta, 3 minggu 3 juta, clear. Boleh dicicil, boleh. Bahkan untuk mendorong itu, ya, kata Sayyidina Ali, dibolehkan orang berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Tuh, gitu. Saking apa semangat, bagaimana memacu orang ini supaya semangat berkurban, supaya melimpah nih makanan nih, ya, daging. Saya udah sering makan daging, dia bilang, iya kita, saya, ya, Anda semua. Tapi coba tengok sebelah sana itu pernah makan daging. Saya kemarin dikirimin foto di provinsi mana itu ya. Ada bantuan daging berapa puluh kontainer itu Pak, ya. Busuk, dibuang ke TPS, tempat pembuangan sampah tuh. Ditutup sama sampah tuh, orang datang menggali Pak. Saking orang pengen makan daging di kita Pak, ngeri tuh. Pak Mulung tuh gali tuh bekas daging dari India gitu, dari mana ya tuh? Dalam frozen box tuh ya, box yang sudah ada esnya tuh kan dia frozen beku ya, ditimbun. Nah, di TPS tempat pembuangan sampah. Tapi orang berebut menggali Pak. Mananya Pak? Motif pertama mungkin ingin makan ya. Yang kedua mungkin untuk bisnis bisa jual lagi tuh. Tapi intinya apa? Banyak orang yang belum sempat menikmati lezatnya daging, lezatnya sate, lezatnya gula itu banyak. Ya. Kita mungkin di sini ya merasa, sebelah sana banyak Pak. Ya, banyak. Jadi saya berharap kepada semua nih agar kalau ada kelapangan rezeki ya sempatkanlah potong. Minimal dalam sepanjang hidup kita sekali saja ya potong. Boleh atas nama keluarga? Boleh. Memang beberapa ulama menyebutkan harus atas nama keluarga. Sebenarnya tidak Pak. Atas nama pribadi boleh, atas nama keluarga boleh. Bayangkan kalau keluarganya itu misalnya saya suami istri punya anak 10, punya cucu 20, ya, punya adik kakak 10, udah 100 orang. Apakah itu dianggap sebagai satu keluarga? Karena kalau kita atas nama keluarga, batasan ya keluarga itu apa? Nggak ada determinasinya tuh. Kalau jumlahnya 100 anggota keluarga itu apa cukup dengan 1 ekor domba untuk 100 orang? Logis? Bahkan ada hadis lain cerita berkorban itu boleh atas nama umat Islam. Rasulullah berkorban 2 ekor, 1 atas nama keluarga, 1 lagi atas nama umat Islam. Bayangkan umat Islam seluruh dunia korbannya cuma 1. Secara syariat boleh, tapi secara manfaat tidak ada. Kalau Bapak kurban domba 1 ekor untuk 100 orang, potongannya berapa Pak? Ya. Dari sisi manfaat, azas manfaat ya kurang. Oleh karena itu tidak dibatasi. Ya, para ulama juga sudah merinci ini semua. Kalau memang mampu atas nama satu keluarga boleh nggak apa-apa. Atas nama perorangan boleh. Bahkan rombongan boleh. Jadi tentu saja kalau satu keluarga itu berkorban sapi, 7 orang satu keluarga sapi, lebih baik daripada berkorban untuk satu keluarga 1 ekor domba. Paham ya? Dari azas manfaat gitu. Jadi jangan dibatasi. Ini keluarga cukup 1 enggak. Wong semuanya anak-anak tajir semua gitu ya. Semuanya jadi sultan. Masa satu keluarga 100 orang cuma 1 ekor domba? Nggak logis ya. Jadi Islam ini mengajarkan kepantasan ya, kepatutan, kelayakan gitu. Mudah-mudahan pada Idul Kurban besok ini kita sama-sama semarakan. Karena merupakan syiar. Apa itu syiar? Misi dakwah. Agar semua orang tertarik, mulanya mungkin tertarik karena daging ya. Saya nih sekalipun orang kafir boleh diberikan Pak ya. Kafir diberikan bagi mereka tuh 1 kantong ya. Bahkan untuk menariknya boleh 1 kilo tuh. Saya pesan ke panitia nih,
rinci tuh orang-orang kafir di komplek kita berapa orang, ya. Berikan 1 kilo satu orang tuh sekalipun nggak berkurban. Untuk apa? Untuk menarik. Lah, semua yang kita lakukan ini untuk dakwah, Pak. Kita lakukan korban ini dalam rangka syiar agar orang-orang kafir itu mau masuk Islam. Kan kita tidak boleh memaksa orang lain masuk Islam. Sama seperti kita pun kan nggak ada orang Islam masuk agama lain kan, dipaksa nggak ada. Tapi kan mereka iming-imingin tuh, nah, Indomie, minyak goreng, ya terus tiap hari Indomie, minyak goreng, terus gitu. Lama-lama tertarik dia. Kenapa kita tidak lakukan itu pada mereka? Manusia Pak, ya manusia itu begitu, dia ada bioritmik, semua sama. Ada bioritmik saat dia senang, dia nggak suka, saat dia senang nggak suka gitu sama. Ya, bioritmik kita atau bioritmik orang kafir itu, kalau kita berikan daging dia waktu itu senang kabita masuk Islam, Pak. Itu yang diharapkan dengan gebiar syiar Idul Kurban ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menambah semangat, ya khusus panitia nih, kita pacu supaya bergairah, jangan bosan untuk men-share, ngajak orang tuh, kan ajak kebaikan, ya ajak kebaikan. Face to face boleh datengin tuh kan, japri boleh, bagus begitu, saya setuju begitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama laksanakan Idul Kurban dengan semarak, ya tentu tidak meninggalkan ataupun bertolak belakang dengan syariat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.